Mongol adalah salah satu bangsa paling tidak ramah di dunia dengan pasukan tempur terseram yang ditakuti lawan-lawannya. Kekaisarannya pun disebut-sebut dalam catatan sejarah sebagai salah satu kekaisaran terbesar yang menguasai 16% wilayah bumi, wilayah yang terbentang luas dari Korea Selatan hingga Polandia. Pencapaian kekuasaan tersebut tidak terlepas dari peran raja termasyurnya, yaitu Genghis Khan, yang berkat kecerdasan dan strategi perangnya berhasil membawa bangsa Mongol untuk merangkak maju dari kehidupan sebagai pengembara di stepa hingga menjadi sebuah bangsa yang beradab dan disegani. Sejarah tentang mereka sempat menjadi misteri selama berabad-abad, bahkan hingga kini masih ada beberapa bagian yang menjadi perdebatan banyak pakar sejarah. Berdasarkan penelusuran yang cukup panjang, kali ini mari kita melompat ke masa lampau untuk lebih memahami seberapa besar kekuatan Mongol yang pada akhirnya dipermalukan oleh bangsa Jawa sebelum kehancurannya. Ini bermula dari awal abad ke-10 atau spesifiknya di kisaran tahun 907 hingga 1125 Masehi ketika proto-bangsa Mongol Khitan membentuk sebuah kerajaan yang disebut Great Liao. Seperti kerajaan pada umumnya di masa itu, untuk memperluas kekuasaan mereka memulai banyak perang. Bangsa Mongol Khitan diketahui berusaha menginvasi Korea, China, dan Asia Tengah. Namun, ternyata kerajaan Great Liao ini tidak begitu lama bertahan, karena di tahun 1125 mereka dikalahkan oleh dinasti Jin dari China. Kekalahan mereka membawa bangsa Mongol Khitan bergerak ke barat dan menempati wilayah Xia, di mana negara baru akhirnya berdiri dengan nama Liao Barat. Dunia sudah memasuki era modern awal saat itu, tapi suku-suku nomaden masih banyak yang bertahan dengan gaya hidup nomaden mereka, di mana ketika Liao Barat berdiri, ternyata beberapa suku nomaden di sebelah utara negara baru ini mulai bersatu dan membentuk sebuah konfederasi suku yang disebut Hamak Mongol, atau jika diterjemahkan berarti Mongol utuh. Di dalam Hamak Mongol yang terdiri dari berbagai macam suku nomaden, diketahui ada salah satu suku bernama Borjigin yang perwakilannya terpilih beberapa kali sebagai Khan alias pemimpin dari persatuan suku-suku tersebut. Ketika mencapai abad ke-12, Hamak Mongol yang sudah tumbuh lebih besar dan kuat mulai mengadakan persaingan jangka panjang dengan suku Tatars, suku nomaden yang juga mengembara di wilayah tersebut. Persaingan ini ternyata membuat Hamak Mongol melemah, dan di pertengahan abad ke-12, Hamak Mongol sudah terpecah dan hampir musnah oleh suku Tatars. Mereka yang tersisa mencoba bertahan. Saat itu, suku Borjigin dipimpin oleh Yesugei yang mencoba untuk menyatukan kembali suku-suku yang terpecah. Yesugei memilih untuk menggunakan langkah pernikahan diplomatik pada tahun 1171 Masehi dengan mengatur pernikahan Temujin, putranya yang baru berusia 9 tahun, dengan putri dari kepala suku terdekat, yaitu Borte. Yesugei diketahui akhirnya tewas di hari pernikahan Temujin. Menurut beberapa informasi yang beredar, ada kabar bahwa Yesugei diracuni oleh suku Tatars selama pesta pernikahan putranya berlangsung. Tapi kabar ini masih tidak memiliki bukti untuk menunjukkan kebenarannya. Selepas kematian Yesugei, sebenarnya Temujin ingin meneruskan peran ayahnya sebagai kepala suku, tetapi Temujin ditolak oleh sukunya sendiri dan diasingkan bersama keluarganya. Temujin yang terbuang harus merasakan hidup dalam kemiskinan dan bahkan sempat diperbudak selama 6 tahun. Tapi tekadnya untuk bangkit dan membentuk sukunya sendiri membawa Temujin menemui saudara-saudaranya, yaitu Jamuka. Saudaranya itu yang membantu Temujin untuk bangkit, dan Temujin bahkan mendapat bantuan tambahan dari pemimpin suku Karaite, yaitu Togrul Khan. Selama beberapa waktu, Temujin dan Jamuka bergerak dengan menyatukan kekuatan untuk menyerbu suku-suku lain. Meski awalnya kerjasama ini berjalan dengan cukup baik, tapi perpecahan di antara kedua saudara ini tidak bisa dihindari. Perpecahan itu bukan karena perebutan kekuasaan, tapi karena perbedaan ideologi mereka. Jamuka diketahui mendukung aristokrasi tradisional Mongolia, di mana ini menyebabkan orang-orang di luar sukunya tidak boleh menduduki posisi kekuasaan yang cukup tinggi. Tapi ideologi itu sangat bertentangan dengan Temujin yang mau memberikan posisi kekuasaan kepada siapapun yang memang pandai, terampil, dan setia, meskipun orang itu berasal dari luar suku aslinya. Namun ternyata kebijakan Temujin ini membuat dia lebih disukai oleh suku lain dan membuat dirinya sangat populer. Jamuka jelas merasa terancam. Dia kemudian menyatakan perang terhadap saudaranya sendiri dan melakukan penyerangan pertamanya di tahun 1187 Masehi dengan mengirim pasukan sebanyak 30.000 orang.
Sayangnya, bagi Temujin yang baru memiliki 20.000 pasukan yang bahkan belum sepenuhnya siap perang, membuatnya dikalahkan secara telak oleh Jamuka dalam perang yang dikenal dengan pertempuran Dalan Balzut. Setelah itu, Temujin menghilang dari catatan sejarah. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupannya selama 10 tahun, sampai akhirnya dia muncul kembali di tahun 1197 sebagai pemimpin pasukan gabungan bangsa Mongol, Karaite, dan dinasti Jin untuk melawan Tatars. Temujin konon dikatakan ingin membalas dendam ayahnya yang dikabarkan tewas diracuni oleh Tatars. Di bawah komando Temujin, pasukan gabungan berhasil memenangkan perang dan mereka mengeksekusi para pemimpin suku Tatars. Sementara untuk rakyat non-bangsawan diajak bergabung oleh Temujin ke dalam pasukannya. Ciri khas Temujin dalam memimpin masih tidak berubah. Dia selalu mau mempercayakan dan memberikan wewenang berdasarkan keterampilan dan kesetiaan, meskipun orang itu bukan berasal dari suku Mongol. Jadi, orang-orang yang mengisi posisi penting dalam pasukannya adalah orang-orang yang terbukti hebat dan punya kemampuan yang jauh lebih unggul sehingga Temujin bisa mengandalkannya. Aturannya menjadi bentuk revolusi yang sangat berpengaruh bagi wilayah di sekitarnya saat itu. Dia berhasil menarik lebih banyak orang untuk bergabung dalam pasukannya dan kemudian mereformasi bangsa Mongol menjadi pasukan tentara yang sangat kuat dan terlatih. Perlahan-lahan, kekuatan tempur yang dimilikinya pun meningkat pesat. Tentara yang awalnya hanya puluhan ribu orang kemudian bertambah menjadi ratusan ribu orang. Temujin membagi pasukannya menjadi 10 unit tempur yang solid dan menerapkan sebuah hukuman tegas kepada tentaranya supaya mereka tidak berpindah-pindah unit. Hukuman itu adalah hukuman mati bagi siapapun yang mencoba meninggalkan atau berpindah dari unit yang satu ke unit yang lain, serta rekan-rekannya di unit lama pun akan mendapatkan hukuman mati. Temujin juga punya kebijakan untuk membiarkan pasukan memilih komandan mereka sendiri. Tapi Temujin akan memilih sendiri komandan seluruh pasukan yang disebut Tumen. Rantai komando yang diciptakan oleh Temujin ini membuat pasukannya jauh lebih efektif, disiplin, dan setia. Di tahun 1201 Masehi, sejumlah suku lawan yang disebut sebagai Dewan Kurata dalam bahasa Mongolia meresmikan Jamuka sebagai Khan, pemimpin bangsa Mongol. Peresmian itu tidak diterima oleh Temujin yang akhirnya memicu perang 5 tahun dengan Jamuka. Perang yang disebut sebagai Battle of the 13 Sides itu dimenangkan oleh Temujin yang menyingkirkan saudaranya sendiri dari bangku kepemimpinan. Setelah peperangan usai, Temujin mengumpulkan para dewan pemimpin Mongol yang akhirnya meresmikan Temujin sebagai pemimpin baru bangsa Mongol dan memberinya gelar Genghis Khan. Di bawah kepemimpinannya ini, suku-suku nomaden yang awalnya bertikai akhirnya bisa dipersatukan. Mereka kemudian menginvasi wilayah-wilayah lain sejak tahun 1209. Negara pertama yang diinvasi adalah Xia Barat, salah satu negara kuat di wilayah Asia. Selama riset ini, beberapa penelusuran telah dilakukan, tapi sayangnya informasi tentang invasi pertama terhadap Xia Barat sangat sedikit dan tidak begitu jelas. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa peperangan untuk menginvasi wilayah Xia berhasil dimenangkan oleh pasukan Genghis Khan. Tapi, mereka sempat mengalami kesulitan untuk menundukkan kota-kota yang dibentengi. Genghis Khan akhirnya memilih taktik pengepungan, menyebabkan beberapa kota akhirnya menyerah setelah dilanda kelaparan dan penyakit. Haisar Chu, pemimpin Xia, juga dibuat tunduk dalam kekuasaan Genghis Khan. Kekalahan Xia bisa dibilang menjadi bukti betapa kuat dan terlatihnya pasukan Genghis Khan dalam medan tempur. Tapi meski begitu, dinasti Jin yang berkuasa di bagian selatan masih meremehkan Genghis Khan dan bahkan menyebut bangsa Mongol sebagai pengganggu yang merusak perbatasan utara mereka. Namun di tahun 1211, China yang masih dipimpin oleh dinasti Jin mulai menyadari bahwa Genghis Khan dan bangsa Mongol adalah ancaman serius. Mereka pun waspada dan menuntut supaya Mongol menyerah dalam melakukan invasi. Tapi ternyata itu hanya memicu perang di antara kedua belah pihak sejak bulan Maret 1211. Genghis Khan memanggil semua kepala suku yang beraliansi dengannya dan bersiap untuk melawan China. Ini akan menjadi pertempuran yang dahsyat, mengingat bahwa dinasti Jin punya populasi yang sangat besar dan mampu mengerahkan sekitar 800.000 infanteri yang sebagian besar adalah petani tidak terlatih. Ditambah 150.000 kavaleri barat yang sangat terlatih. Pasukan ini disebar di tembok besar dan benteng-benteng terpisah. Jika ditotal, dinasti Jin punya 950.000 pasukan yang tersebar di berbagai titik. Jumlah pasukan yang super fantastis jika dibandingkan dengan pasukan Mongol yang hanya punya 90.000 pasukan kavaleri. Pasukan Mongol memang terlihat sangat tidak sebanding dari segi jumlah,
Namun, dari segi kekuatan, pasukan Mongol sesungguhnya jauh lebih siap tempur. 90.000 pasukannya terdiri dari pasukan pejalan kaki, pemanah kuda yang dipersenjatai dengan busur komposit, dan kavaleri barat yang terlatih dengan matang. Genghis Khan mengirim pasukannya melewati Great Wall atau tembok besar yang sebenarnya langkah ini sangat tidak efektif karena menyebabkan pasukannya terpecah menjadi dua. Salah satu pasukannya yang berjumlah 60.000 orang akhirnya dipimpin oleh Genghis Khan sendiri, sementara 30 orang sisanya dipimpin oleh salah satu putranya, yaitu Akada, untuk menyerang wilayah Datong. Genghis Khan sendiri langsung menuju celah strategis di wilayah Choyung yang melindungi Beijing. Namun, pertempuran yang dihadapi Genghis Khan cukup sengit. Pergerakannya untuk mencapai Beijing dihentikan oleh celah Yaoling oleh ratusan ribu pasukan Jin. Mereka tidak bisa bergerak sampai berbulan-bulan. Melihat bahwa tidak ada kemajuan apapun, Genghis Khan memutuskan untuk memulai manuver tempur yang cerdik. Dia mengirim dua jenderal kepercayaannya yaitu Jenderal JB dan Sabutai untuk memimpin pasukan kecil menyerang front pertahanan barat dari belakang. Pasukan mereka berhasil menghancurkan benteng dan menghabisi pasukan di front pertahanan dinasti Jin. Setelah misi tersebut berhasil, Jenderal JB dan Subutai menarik lagi pasukannya untuk kembali ke pasukan utama yang masih menunggu di celah Yaoling. Mendapat kabar bahwa pasukan pertahanan sudah dihancurkan, Genghis Khan segera memimpin seluruh pasukannya untuk menyerang pasukan pertahanan di daerah pegunungan sekaligus mendorong mundur pasukan Jin. Genghis Khan sangat cerdas dalam mengatur strategi tempurnya. Dia tahu bagaimana melemahkan lawannya. Jadi, setelah pasukan Jin dipukul mundur, dia segera mengirim sebagian pasukannya melewati pegunungan di sekitar celah yang tidak dijaga oleh pasukan Jin karena mereka berpikir celah itu mustahil dilewati oleh musuh. Namun, itulah kesalahan yang dilakukan oleh Kaisar Jin karena ternyata pasukan Genghis Khan yang terlatih mampu menembusnya. Genghis Khan akhirnya menghancurkan pasukan Jin dari sisi depan dan belakang. JB, salah satu jenderal Mongol terbaik, menggunakan taktik khas Mongol, yaitu berpura-pura mundur untuk memancing beberapa pasukan Jin mengikutinya, di mana itu hanyalah jebakan untuk membuat musuh terpecah menjadi kelompok kecil dan lebih mudah dihancurkan oleh pasukan Genghis Khan. Setiap taktik dan manuver diterapkan oleh Genghis Khan dan para komandannya membawa mereka pada kemenangan pertempuran di tahun 1213, setelah beberapa kali harus mundur karena alasan cuaca dan musim dingin. Kebanyakan penduduk di wilayah China akhirnya dibunuh atau diperbudak. Hanya orang-orang cerdas seperti dokter, pendeta, insinyur, pengrajin, guru, administrator, dan pedagang yang diampuni oleh Genghis Khan, bahkan diajak bergabung dalam pasukan Mongol. Sisanya yang dianggap tidak layak hidup dijadikan budak atau tameng hidup untuk pengepungan wilayah-wilayah berikutnya. Namun saat mengepung ibu kota, baru beberapa bulan mereka mendirikan camp, ternyata epidemi menyerang. Kejadian itu membuat Genghis Khan akhirnya mengadakan perundingan dengan kaisar yang berkuasa saat itu, yaitu Kaisar Zongzong. Kaisar menyetujui perjanjian perdamaian dengan imbalan upeti berupa kuda rampasan dan putrinya sendiri. Pasukan Mongol akhirnya meninggalkan China, membawa seluruh harta rampasannya, tapi sebelum mereka benar-benar keluar dari perbatasan tembok besar, ternyata ada utusan yang memberitahu bahwa Kaisar telah memindahkan istananya ke Kaifeng Selatan. Hal ini justru membuat marah Genghis Khan, karena dia yakin bahwa dinasti Jin membuat rencana pembalasan. Genghis Khan kembali ke Beijing dengan seluruh pasukannya. Dia pun mengepung kota dengan bantuan ribuan insinyur Tiongkok. Kota itu dihancurkan dan dirampas seluruh hartanya oleh Genghis Khan untuk dibawa ke Mongolia. Pergerakan Mongol setelah itu meluas. Di bawah kepemimpinan sosok Genghis Khan, dia berhasil membuat 20 negara kuat di masa itu bertekuk lutut, dan bahkan kemudian Genghis Khan mulai mengarah ke barat. Naiman, salah satu suku yang dikalahkan oleh Genghis Khan pada tahun 1205, ternyata menjadi kerikil yang sempat menahan invasi lanjutannya. Kekalahan Naiman membuat pangeran dari suku tersebut yang bernama Kuchluk melarikan diri ke barat pada tahun 1208. Dia sempat dikalahkan lagi oleh Genghis Khan, tapi tidak terbunuh. Kuchluk melarikan diri dan meminta perlindungan di dekat Kekaisaran Liao Barat. Kerajaan itu menyambutnya dan bahkan Kuchluk akhirnya menikahi putri sang kaisar yang bernama Zilugu. Namun ternyata Kuchluk kemudian berkhianat. Dia memberontak melawan ayah mertuanya dan mengambil alih kerajaan. Di tahun 1216, Kuchluk membawa pasukannya untuk menyerang kota Amalek yang berada di bawah perlindungan Genghis Khan. Mengetahui kabar ini, JB dikirim untuk menyerang Kuchluk. Pertempuran dimenangkan oleh JB yang membuat kerajaan di bawah kendali Kuchluk kini menjadi wilayah kekuasaan Mongol. Sekarang Kekaisaran Mongol berbatasan dengan kerajaan besar Khwarezmian yang diperintah oleh dinasti Turki Persia di bawah kepemimpinan Shah Muhammad II. Saat itu Genghis Khan tidak berniat menginvasi wilayah mereka. Justru Genghis Khan ingin menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan dengan negara tersebut. Niat baiknya ini ditunjukkan dengan kiriman karavan berisi hadiah berharga untuk Shah Muhammad II. Namun ketika rombongan ini tiba di kota Otrar,
Gubernurnya yang bernama Inalcuk justru memerintahkan penangkapan rombongan karavan yang sebagian besar merupakan pedagang Muslim dan Mongol. Mereka ditangkap dengan tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata. Berita penangkapan akibat kesalahpahaman tersebut sampai di telinga Genghis Khan, sehingga dia mengirim 3 duta besarnya menemui Shah Muhammad II sendiri untuk menjelaskan situasinya dan meminta agar rombongan dibebaskan. Masalahnya kemudian, situasi semakin keruh setelah Shah Muhammad II menolak permintaan Genghis Khan dan membunuh salah satu duta besarnya. Bagi Genghis Khan, ini adalah penghinaan besar. Dia pun merencanakan pembalasan setelah berhasil mendapatkan banyak informasi tentang musuhnya. Segera pasukannya dikerahkan. Dia bahkan menerjunkan insinyur pengepungan dari China. Sekali lagi, strategi perang Genghis Khan terbilang mengerikan. Dia tahu bagaimana harus melemahkan musuhnya. Pasukannya kemudian dia pecah menjadi 3. Untuk jumlahnya sendiri masih menjadi perdebatan para ahli hingga kini. Tapi banyak ahli meyakini bahwa pada awal penyerangan, jumlah pasukan Mongol jauh lebih banyak dari pasukan Khwarezmian. Diperkirakan bahwa pasukan Mongol mencapai 100.000 pasukan, yang kemudian melawan 60.000 pasukan Khwarezmian. Genghis Khan mengirim putra sulungnya yaitu Juchi, yang dipimpin oleh JB untuk menyeberangi pegunungan Tian Shan sambil membawa 20.000 pasukan untuk menghancurkan lembah Fergana. Sebenarnya taktik ini sangat berisiko, tapi ternyata Juchi dan JB berhasil membawa pasukan mereka melewatinya, lalu mengelabui musuh untuk menahan mereka di pegunungan. Sementara 20.000 pasukan lain yang dipimpin oleh putra kedua dan ketiga Genghis Khan yaitu Chagatai dan Ogedei melewati gerbang Zugarian dan mengepung kota Otrar. Mereka mengepung kota selama 5 bulan sampai akhirnya seorang pengkhianat membuka gerbang masuk ke kota, mengizinkan pasukan Mongol menguasainya. Ini menjadi kota pertama yang ditaklukkan. Kebanyakan penduduknya dibunuh atau diperbudak. Kota Otrar kemudian diratakan dengan tanah. Gubernur Inalcuk dalam laporan dan catatan sejarah dikabarkan disiksa sampai mati dengan cara yang brutal, yaitu mata dan telinganya dituangkan perak cair. Berita ini sampai ke Shah Muhammad II yang segera mengerahkan pasukan pertahanan di sekitar ibu kota Samarkand. Namun sekali lagi, Genghis Khan memakai taktik tipuannya dengan mengerahkan pasukan untuk berjalan 300 mil melewati gurun Kilskum yang seharusnya mustahil dilewati karena medannya yang sangat kering dan panas. Namun, pasukan Genghis Khan mampu menempuhnya dan tiba di kota Bukhara yang sangat dekat dengan ibu kota. Tidak butuh waktu lama untuk menguasai kota itu karena pertahanan di kota Bukhara sangat lemah. Genghis Khan lalu segera bergerak menuju Samarkand, melakukan pengepungan di bulan Maret 1220. Ketika penyerangan terjadi untuk menjebol benteng Samarkand, pasukan Genghis Khan membuat tameng hidup untuk menghalau panah dari musuh. Pertempuran yang berlangsung sengit itu membuat Genghis Khan melakukan manuver perang khas Mongol, di mana sejumlah pasukan berpura-pura mundur untuk menarik pihak lawan dan menghancurkan mereka di luar medan pertempuran utama. Taktik ini berhasil membuat setengah dari pasukan pertahanan di Samarkand, termasuk gajah perang, akhirnya dihancurkan. Shah Muhammad II yang berusaha menyelamatkan kota akhirnya pun tertahan di luar Samarkand, di mana dia melihat hampir seluruh pasukannya menyerahkan diri. Dengan ini, pasukan Mongol akhirnya menduduki Samarkand dan mengeksekusi penduduk kota yang jumlahnya diperkirakan mencapai 100.000 orang. Shah Muhammad II dan putranya yang melarikan diri setelah kejadian itu dikejar oleh Subutai dan JB yang akan menjadi pengejaran panjang dan legendaris dalam sejarah. Sementara itu, Genghis Khan mulai menargetkan kota-kota lain di Turki Persia, dimulai dari kota makmur Urgench, di mana karena perbedaan ideologi yang dimiliki oleh anak pertamanya, Juchi, yang lebih ingin bernegosiasi supaya tidak perlu menghancurkan kota, akhirnya membuat Genghis Khan yang ingin melakukan penghancuran dan perampasan jadi menurunkan Juchi dari posisi komando, digantikan oleh adiknya yaitu Ogedei. Kejadian di Urgench itu membuat Juchi pada akhirnya terasing dari keluarganya sendiri. Beberapa waktu kemudian, meski masalah internal keluarga masih berkecamuk, tapi Tolui, si anak bungsu Genghis Khan, memulai langkah lain dengan membawa 50.000 pasukan untuk menyerang wilayah Khorasan, di mana kota Meru, Balkh, dan Nishapur yang berada di wilayah itu berhasil direbut olehnya. Sedangkan untuk kota Herat yang berada di paling selatan berhasil selamat karena mereka menyerahkan diri lebih dulu. Sementara itu, putra dari Shah Muhammad II, yaitu Jalal ad-Din, berhasil merekrut pasukan pejuang Turki dan Afghanistan dengan jumlah 60.000 pasukan. Genghis Khan yang mendapat kabar segera mengerahkan 30.000 pasukannya yang dipimpin oleh Kutugu, bangsawan Tatars, untuk menyerang Jalal, tapi ternyata pertempuran itu berakhir dengan kekalahan di pihak Mongol. Kekalahan mereka terdengar sehingga memicu banyak pemberontakan di wilayah Turki Persia yang dengan cepat diredam oleh pasukan Mongol. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin Jalal ad-Din mulai berselisih dan akhirnya hanya menyisakan 20.000 pasukan yang dia bawa mencari perlindungan di India. Namun, Genghis Khan mengejar dan menghancurkan pasukannya, menyebabkan Jalal ad-Din melarikan diri kembali.
Genghis Khan memerintahkan salah satu komandan dan 20.000 pasukannya untuk mengejar Jalal ke India, tapi sayangnya Jalal tidak pernah berhasil ditemukan oleh mereka. Bagaimanapun, kini wilayahnya sudah dikuasai oleh Mongol yang berhasil mengurangi populasi penduduknya yang awalnya berjumlah 2 juta orang menjadi 200.000 orang saja. Invasi kemudian berlanjut ke Georgia, di mana saat itu Subutai yang tidak berhasil mengejar Shah Muhammad II yang melarikan diri ke Laut Kaspia dan meninggal di sana, akhirnya menyerang kota dan desa sekitar. Dia bahkan menyerang desa di Georgia untuk mengambil perbekalan. Tindakan ini memicu kemarahan Raja George IV yang memanggil pasukan berisi para kesatria untuk perang salib agar melawan Subutai dalam pertempuran Sagimi di tahun 1221. Taktik manuver berpura-pura mundur dipakai oleh Subutai yang membuatnya berhasil mengalahkan pasukan Raja George IV. Subutai juga kemudian menghancurkan serta menjarah Azerbaijan dan Iran. Tindakan penyerangan lanjutan yang dilakukan Subutai akhirnya membuat Georgia melemah dan akhirnya mengizinkan pasukan Mongol untuk melewati pegunungan Kaukasus dengan aman. Setelah susah payah melewati pegunungan, ternyata pasukan Subutai segera ditahan oleh koalisi suku Lezgin, Alan, Kipchak, dan Volga Bulgaria. Tentara gabungan itu berjumlah lebih dari 50.000 tentara yang saat itu mustahil dilawan oleh pasukan Subutai. Mereka juga tidak mencoba menyerang lebih dulu, tetapi memutuskan untuk bertahan dan menunggu pasukan Mongol mati kelaparan. Perbekalan Subutai memang sudah menipis, tapi dia pun sangat cerdik untuk menyiasati strategi lawannya. Dia diam-diam mengirimkan suap kepada suku Kipchak yang menjadi kekuatan besar dalam pasukan gabungan tersebut. Suku Kipchak menerimanya, lalu memisahkan diri dari pasukan. Momen itu kemudian dipakai oleh Subutai untuk menghancurkan pasukan dari suku yang tersisa, dan bahkan dia memerintahkan pasukannya untuk mengejar suku Kipchak untuk merampas kembali hartanya. Pasukan yang dipimpin Subutai lalu membangun kota Atraskan yang makmur di sungai Volga. Setelah itu, Subutai melakukan invasi yang lebih luas dengan membagi 2 pasukan dengan JB. Subutai membentuk aliansi dengan kerajaan Venesia, membantunya untuk menghancurkan lawannya, di mana imbalannya Subutai mendapat banyak informasi tentang kerajaan-kerajaan di Eropa. Di sisi lain, suku Kipchak yang masih hidup ternyata meminta bantuan kepada kerajaan Rus yang menguasai wilayah Rusia modern dan Ukraina. Mereka bersatu menjadi aliansi berjumlah 60.000 orang untuk melawan pasukan Mongol. Subutai dan JB kembali menyatukan pasukan, lalu mengirim utusan kepada Putri Rus supaya mereka tidak terlibat dalam konflik karena itu seharusnya hanya menjadi konflik pasukan Mongol dengan suku Kipchak. Namun, Putri Rus malah membunuh utusan yang dikirimkan sehingga ini jelas memicu perang. Subutai dan JB berhasil mengalahkan semua musuhnya dengan taktik tipuan mundur dan memecah pasukan lawan menjadi kelompok-kelompok kecil yang membuat mereka lemah. Setelah peperangan itu, Subutai dan JB membawa pasukannya kembali ke Mongolia. Mereka langsung dikirim kembali untuk berperang melawan suku Sixia yang menolak untuk berkontribusi dengan gerakan Mongol. Genghis Khan tidak pernah suka pengkhianatan dan siapapun yang berkhianat padanya akan dihabisi tanpa ampun. Itulah yang terjadi pada Kekaisaran Sisia. Pada momen penyerangan ini, sejarah mencatat bahwa dalam perjalanan perang, Genghis Khan jatuh dari kudanya dan mendapat luka di bahu. Kondisinya memburuk setelah tubuhnya mendadak demam tinggi sehingga Genghis Khan akhirnya disarankan untuk kembali ke Mongolia dan beristirahat. Tapi Genghis Khan menolak dan tetap maju untuk berperang. Perang melawan Sisia akan menjadi pertempuran terakhirnya, karena Genghis Khan setelah berperang akhirnya wafat pada tanggal 18 Agustus 1227 di usianya yang ke-66 tahun. Kepemimpinan digantikan oleh putra-putranya yang terlatih. Jauh sebelum wafat, Genghis Khan sudah memberikan putra-putranya wilayah kekuasaan mereka masing-masing agar kekaisaran Mongol tetap utuh. Wilayah Mongolia diberikan pada Tolui, wilayah Persia dan Eropa diberikan kepada Juche, wilayah Asia Tengah diberikan kepada Chagatai, sementara wilayah China diberikan kepada Ogedei yang menjadi Khan Agung. Ogedei sangat terampil di bidang administrasi. Di bawah kepemimpinannya, dia berhasil mengubah bangsa Mongol menjadi kerajaan berbasis pajak, menugaskan pembangunan ibu kota Karakorum sebagai pusat pemerintahan, mengembangkan hukum biasa, menciptakan layanan pos, memperkenalkan mata uang kertas, dan menciptakan ujian pegawai negeri yang terbuka bagi semua orang. Ogedei juga menerapkan kebijakan toleransi beragama. Invasi bangsa Mongol terus meluas di berbagai wilayah, bahkan mencapai Eropa. Invasi itu sempat terhenti di tahun 1241 ketika Ogedei wafat, menyebabkan kekosongan bangku kepemimpinan sementara waktu. Beberapa Khan sempat menggantikannya, tapi tidak membawa perubahan berarti sampai Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan, menjadi pemimpin di tahun 1260. Dia naik ke kursi kekuasaan setelah mengalahkan saudaranya yaitu Arik dalam perang saudara Tolowit selama 4 tahun yang dipicu oleh klaim tunggal adiknya tersebut sebagai Khan Agung.
Kekaisaran Mongol akhirnya juga terpecah menjadi 5 bagian. Dalam perebutan kekuasaan, Arik dibuat lemah oleh pihak lain yang berkhianat dan membuatnya menemui Kublai untuk menyerahkan diri serta memberikan kekuasaan penuh padanya. Kublai sebelumnya telah menghancurkan ibu kota dan memindahkannya ke kota bernama Khanbalik atau Dadu yang kemudian menjadi Beijing. Di tahun 1271, dia mengklaim dirinya sebagai kaisar dan perlahan mengubah kekaisarannya menjadi dinasti Yuan yang bergaya Tionghoa, alih-alih bergaya Mongol. Selama kepemimpinannya, kebijakan Kublai yang terkenal adalah berdirinya 20.000 sekolah umum, melestarikan begitu banyak kesenian, serta membangun pengetahuan yang luas dengan bertemu banyak orang-orang berpengaruh di dunia, seperti Marco Polo. Kublai juga mengeluarkan mata uang baru dari kertas dan perak. Tidak hanya itu, Kublai bahkan membangun 1.400 stasiun pos untuk perdagangan dan membuka kekaisaran untuk dunia, di mana ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Kublai menjadi sangat terpusat dan efisien. Pasukan tempurnya juga lebih seram dan kuat. Bahkan Kublai mulai membentuk armada laut dengan merekrut pelaut berpengalaman dari Tiongkok Utara dan Korea. Kublai tampaknya mewarisi ambisi kakeknya untuk memperbesar kekaisaran Mongol, terutama untuk menguasai seluruh wilayah China. Armada lautnya yang punya 70.000 marinir terlatih diterjunkan untuk menguasai sungai Tiongkok dan memblokir pasukan musuh. Setelah pertempuran darat dan air yang memakan waktu bertahun-tahun, akhirnya pasukan Kublai Khan mampu menguasai Tiongkok sepenuhnya. Kublai lalu menginvasi Korea dengan membuat tunduk dinasti Goryeo dalam kuasanya di tahun 1273. Awalnya Kublai Khan juga ingin menguasai Jepang, tapi Kaisar Jepang menolak dan pertempuran pecah. Namun, pasukan Mongol tidak pernah berhasil mengalahkan Jepang dan gagal menginvasi wilayahnya yang membuat Kublai Khan mendapat kerugian besar. Kekalahannya cukup membebani Kublai Khan secara mental. Usianya yang sudah mencapai 70-an pun menambah buruk kondisinya. Dia menjadi sering sakit-sakitan dan terpuruk dalam depresi yang panjang, apalagi ditambah kematian orang-orang terdekatnya. Kublai Khan yang merasa mulai putus asa berpikir untuk mencari penghiburan dan harapan yang membuat dia menciptakan tujuan baru dalam hidupnya, yaitu ingin menginvasi wilayah Asia Tenggara, mulai dari Vietnam, Burma, dan bahkan Jawa, di mana kesemuanya pun akhirnya mengalami kegagalan total. Namun, kekalahannya di Jawa disebut-sebut sebagai kekalahan paling memalukan dibanding kekalahan yang pernah terjadi sebelumnya dengan bangsa-bangsa lain. Saat itu, sekitar abad ke-13, sebagian besar wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur, bahkan sebagian Sumatera dan Kalimantan berada dalam kekuasaan kerajaan Tumapel atau dikenal dengan kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok. Ada beberapa versi yang berbeda terkait kisah ini. Versi dari catatan Tiongkok menyebut bahwa Kublai Khan yang ingin membuat Jawa tunduk dalam kekuasaannya akhirnya mengirim seorang utusan bernama Mengki pada tahun 1280-an ke kerajaan Singasari. Utusan tersebut menghadapi Kartanegara, Raja Singasari yang berkuasa sejak tahun 1260-an. Menggantikan ayahnya yaitu Raja Jaya Wisnu Wardana, putra dari Ken Arok. Dalam catatan digambarkan bahwa Raja Kartanegara adalah seseorang yang cukup angkuh dan penganut Buddha Tantra yang sangat teguh. Dia punya ambisi yang besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Sumatera bagian timur dan sebagian besar Pulau Jawa, atau dengan kata lain, dia sebenarnya ingin memperluas kendali atas jalur perdagangan dan rempah-rempah di Nusantara saat itu. Ketika Mengki datang menyampaikan pesan dari Kublai Khan, tentu saja Kartanegara sama sekali tidak tertarik untuk membagi wilayah atau keuntungannya dengan Kublai Khan dalam bentuk upeti. Dalam naskah puisi epik Jawa yang berjudul Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada awal abad ke-14, disebutkan bahwa penolakan Kartanegara dalam mengirim upeti dan menolak mengakui kedaulatan kerajaan Mongol ini memicu kemarahan Kublai Khan. Namun, dalam sumber-sumber Jawa dan Bali abad pertengahan, insiden terkait utusan Mengki yang terbunuh tidak disebutkan. Sementara dalam berbagai sumber Mandarin yang berasal dari catatan sejarah dinasti Yuan dan Ming, dikatakan bahwa setelah merasa tersinggung dengan pesan yang disampaikan oleh Mengki, akhirnya Kartanegara menghinanya, mencap wajahnya dengan besi panas, memotong hidungnya, dan dalam sumber lain juga ada yang mengatakan bahwa Kartanegara langsung membunuhnya. Terlepas kejadian mana yang benar, apapun yang dilakukan, tetap intinya Kartanegara dianggap melakukan penghinaan terhadap Kublai Khan. Sebenarnya, pikiran Kartanegara sederhana saja. Dia hanya tidak ingin menambah jumlah upeti yang dikirim ke China untuk hak istimewa berdagang. Tapi dia tetap ingin melakukan perdagangan di China. Lalu, karena Pulau Jawa memang berada jauh di luar jangkauan serangan pasukan Kublai Khan, jadi Kartanegara berpikir bahwa secara fisik dia akan aman dari dampak apapun, walaupun mungkin akan tetap mendapat tekanan dari Kublai Khan.
Ada keyakinan dalam diri Kartanegara bahwa setelah ketegangan akibat terbunuhnya Mengki mereda, maka dia bisa mengirimkan utusan untuk menyampaikan permintaan maafnya dan melanjutkan perdagangannya di China seperti biasa. Namun bagi Kublai Khan, tindakan Kartanegara adalah penghinaan besar yang harus dibalas. Dia melakukan persiapan menyeluruh, tapi tetap saja tidak bisa menutupi resiko besarnya akan kekalahan. Hal ini karena pengetahuan Kublai Khan dan pasukannya tentang Jawa sangat minim sekali. Terlalu beresiko menyerang suatu wilayah asing tanpa memiliki informasi apapun. Tapi masalahnya saat itu, Kublai Khan yang sedang depresi benar-benar tidak bisa mengatur siasat perang dengan efektif. Dia jelas tidak begitu peduli dengan resiko kekalahan. Satu-satunya yang dipikirkan Kublai Khan saat itu adalah penguasa suatu pulau di lautan tidak punya hak untuk menghina penguasa dunia. Kublai Khan pun tetap memerintahkan penyerangan terhadap Singasari dan menjatuhkan Kartanegara. Dalam catatan lain yang berasal dari naskah Jawa dan Bali, beberapa ada yang menyebut bahwa Kublai Khan adalah teman dari menteri yang bernama Madura Wiraraja yang meminta Kublai Khan untuk memberikan bantuan militer kepada keluarga kerajaan Singasari. Versi ini menerangkan bahwa tahta kekuasaan Kartanegara direbut oleh Jayakatwang, penguasa dari Kediri. Permintaan bantuan pasukan diberikan dan pasukan Kublai Khan berhasil mengalahkan Jayakatwang. Tapi sayangnya Kartanegara wafat dalam prosesnya, membuat kekuasaan digantikan oleh menantu Kartanegara yaitu Raden Wijaya, pewaris sahnya. Sebagai imbalan bantuannya, Kublai Khan diberikan hadiah berupa seorang putri yang cantik jelita untuk diboyong ke Mongolia. Namun, secara umum catatan sejarah Tiongkok jauh lebih sering diandalkan meskipun ada banyak sumber dari Jawa yang bisa diteliti lebih lanjut terkait kehadiran bangsa Mongol di Jawa dan keterlibatannya dalam Perang Singasari. Catatan lebih lanjut menyebutkan tentang armada invasi dan pasukan Mongol yang dipersiapkan pada tahun 1292. Pasukan itu berjumlah sekitar 20.000 pasukan. Sebagian besarnya berasal dari Tiongkok Selatan dan akan diangkut dengan 1.000 kapal. Pasukan tentara dipimpin oleh Komando Gongxing dari dinasti Song. Angkatan laut dipimpin oleh Yigmis dari Uighur. Dan mereka semua akan dikomandoi oleh komandan utama dari suku Mongol, yaitu Komandan Shibi. Mereka berangkat dengan membawa persediaan gandum untuk 1 tahun dan 40.000 ons perak untuk membeli lebih banyak persediaan. Sebelumnya para komandan pasukan telah menemui Kublai Khan secara langsung untuk menerima perintah dan mendengarkan arahan serta strategi perang. Diketahui bahwa Kublai Khan memberi perintah pada Shibi untuk menyerahkan urusan angkatan laut pada Yigmis, dan saat mereka mendarat di Jawa, mereka harus menyatakan bahwa tujuan kedatangan mereka bukanlah untuk menyerang atau menginvasi Jawa, melainkan untuk menghukum Kartanegara dan meminta ganti rugi atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap utusan yang dikirim. Strategi ini dilakukan karena mereka masih harus berhati-hati melawan musuh yang tidak mereka kenal di tanah yang asing dan menghadapi pertempuran yang tidak ideal untuk mereka. Memang, kesannya Kublai Khan hanya ingin mengancam orang Jawa dengan kehadiran pasukannya dan perasaan terancam itu akan menjadi tanda kemenangannya. Setelah mendapat arahan dari Kublai Khan, akhirnya armada perang itu berangkat pada musim dingin di tahun 1292 sampai akhirnya tiba di lepas pantai Jawa pada bulan Maret 1293. Mereka tidak langsung melakukan pendaratan, melainkan mengirim pasukan diplomatik untuk terjun lebih dulu dan meyakinkan Kartanegara agar menyerah supaya bisa menghindari peperangan. Para komandan bersepakat bahwa jika dalam seminggu tidak ada tanggapan dalam misi diplomatik tersebut, maka mereka akan menyatakan perang. Namun terjadi sesuatu yang berada di luar dugaan mereka. Misi diplomatik tersebut tidak membuahkan hasil lantaran Kartanegara sudah tewas, dibunuh oleh pengikutnya yang memberontak, yaitu Jayakatwang dari Gelang atau kini wilayahnya menjadi wilayah Madiun yang berkedudukan di kota Kediri. Kerajaan Singasari sendiri sudah runtuh, berganti menjadi kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh menantu Kartanegara, yaitu Raden Wijaya. Pasukan Mongol kini berada di tengah-tengah perang saudara antara Raden Wijaya dan Jayakatwang. Di tengah kebingungan pasukan menghadapi situasi di luar rencana tersebut, akhirnya seminggu kemudian mereka memutuskan untuk merapatkan armada di Tuban. Sebagian tentara di bawah pemimpinan Gongxing dan Yigmis turun, lalu langsung bergerak menuju Pacitan. Sementara untuk sisanya tetap berada di kapal dengan dikomandai oleh Tugudege. Mereka berlayar melalui Selat Madura dan bertemu dengan Angkatan Darat. Di Pacitan, Angkatan Laut Jayakatwang ternyata memblokir jalur Sungai Brantas, menahan pergerakan pasukan Mongol, namun tidak melakukan tindakan apapun terhadap pasukan asing yang datang. Para komandan pasukan Mongol akhirnya mengadakan jamuan makan, mengundang orang-orang Jawa untuk datang dan mendiskusikan persyaratan diplomatik. Tidak ada tanggapan dari pihak Jawa, dan setelah beberapa saat, armada dan tentara Mongol memutuskan untuk bergerak maju.
Angkatan Laut Jayakatwang mundur tanpa perlawanan di hadapan mereka dan membuat pasukan Mongol menduduki benteng Pacitan dengan mudah. Setelah itu, pasukan Mongol bergerak ke pedalaman sepanjang Sungai Brantas, di mana mereka disambut oleh utusan Raden Wijaya yang memohon bantuan kepada pasukan Mongol karena Raden Wijaya kekurangan kekuatan tempur untuk menghadapi Jayakatwang yang sedang dalam perjalanan untuk menyerang Majapahit. Utusan Raden Wijaya juga menyampaikan bahwa sebagai imbalan jika pasukan Mongol mau membantu, maka Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada Kublai Khan. Mendengar kesepakatan yang diajukan Raden Wijaya itu, para komandan pasukan Mongol menganggapnya sebagai kunci untuk menaklukkan Jawa. Tanpa merasa curiga, akhirnya Yigmis memerintahkan Gauxing untuk membawa sebagian pasukan mereka dan mencegat Jayakatwang di perjalanan. Sementara Yigmis akan mengerahkan sisa pasukannya untuk memperkuat dan melindungi Majapahit. Awalnya, Jayakatwang berhasil menghindari Gauxing dan mencapai Majapahit, tapi tampaknya ini merupakan taktik perang pasukan Mongol yang membuat Jayakatwang kelelahan dalam pertempuran sebelumnya melawan pasukan Gauxing dan kekuatannya melemah saat tiba di Majapahit sehingga lebih mudah dihancurkan oleh pasukan Yigmis. Mereka berhasil mengusir pasukan Jayakatwang dari Majapahit, tapi Raden Wijaya sekali lagi menjanjikan penyerahan totalnya kepada Kublai Khan jika pasukan Mongol mau membantunya menyingkirkan Jayakatwang selamanya. Gauxing dan Yigmis setuju. Jadi setelah Raden Wijaya memberikan peta kepada mereka, seminggu kemudian mereka berangkat ke ibu kota Jayakatwang di Kediri. Pasukan Mongol bergerak dalam 3 pasukan. Armada di Sungai Brantas di bawah komando Tugudege, sementara Gauxing dan Yigmis membawa pasukan mereka masing-masing di kedua tepi sungai. Pasukan besar Majapahit pun mengikuti di belakang dengan dipimpin langsung oleh Raden Wijaya. Mereka mencapai Kediri dalam beberapa hari dan menemukan Jayakatwang telah bersiap dengan kekuatan yang besar. Terjadi pertempuran besar dari pagi hingga sore, yang hasilnya membuat pasukan Jayakatwang dipukul mundur dan terpecah. Sebagian pasukan Jayakatwang ada yang melarikan diri ke seberang sungai, sementara yang lainnya mundur ke Kediri bersama Jayakatwang. Serangan gabungan antara pasukan Mongol dan Majapahit membuat Kediri diambang kehancuran sehingga akhirnya Jayakatwang menyerah. Majapahit meraih kemenangan, begitu pula pasukan Mongol yang untuk sesaat menguasai Jawa. Penyerahan penyeluruhan yang dijanjikan Raden Wijaya harus diresmikan. Untuk itu, Raden Wijaya berkata bahwa dia harus kembali ke Majapahit supaya bisa melakukan peresmiannya. Raden Wijaya dikawal oleh pasukan kecil Mongol yang tidak bersenjata, sementara Sibi mengirimkan sebagian besar pasukannya kembali ke Pacitan. Sibi dan Gauxing sendiri tetap tinggal di Kediri bersama pasukan kecil. Mereka pikir kini mereka sudah menaklukkan Jawa, tapi Raden Wijaya punya siasat lain untuk mengingkari janjinya. Dia menunggu pasukan Mongol yang mengawalnya itu dalam kondisi lengah, sehingga dia bisa menghabisinya dan kembali ke Majapahit. Sebagian besar pasukan Majapahit dia kerahkan dan rakyat Jawa pun didesak untuk mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa. Sibi dan Gauxing berhasil lolos dari jebakan di Kediri. Mereka berjuang mencapai Pacitan yang dalam prosesnya harus kehilangan 3.000 pasukan. Ketika mereka kembali ke kapal, para komandan tidak langsung meninggalkan Jawa. Mereka sempat berdebat mengenai apakah mereka harus melakukan serangan balik atau mundur. Setelah mempertimbangkan situasinya, para komandan memilih opsi terakhir demi menghindari kerugian yang jauh lebih besar. Meskipun mereka membawa pulang sejumlah pusaka, peta Pulau Jawa, daftar penduduk, rempah, emas, perak, cula badak, dan tahanan, hal ini tidak menutup biaya ekspedisi perang. Mereka juga kalah dengan kondisi yang sangat memalukan, sehingga Kublai Khan sangat marah. Kublai Khan menghukum para komandan merampas sepertiga harta benda mereka dan menghadiahi mereka 50 pukulan menggunakan tongkat. Sedangkan bangsa Jawa tercatat menjadi bangsa yang memberi perlawanan paling efektif, minim biaya, minim tenaga, dan paling menguntungkan jika dibandingkan bangsa-bangsa lain yang pernah melawan bangsa Mongol. Tidak lama setelah kejadian ini, Kublai Khan meninggal pada awal tahun 1294. Selepas kematiannya, diketahui bahwa penerusnya tidak punya lagi keinginan untuk membalas kekalahan apapun yang terjadi di Asia Tenggara. Sementara itu, Raden Wijaya yang akhirnya menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dan Malaysia modern setelah kematian Kublai Khan sudah berani mengirimkan utusan ke dinasti Yuan untuk melanjutkan hubungan dagang. Pasca kematian Kublai Khan, posisinya digantikan oleh Temur Khan dan perlahan kekaisaran ini terus melemah akibat perpecahan internal, perang saudara, tekanan dari kekuatan luar, dan menurunnya ekonomi bangsa. Kekaisaran terbesar ini menemui titik akhirnya di tahun 1368 setelah terjadi perpecahan Kekaisaran Mongol menjadi 4 negara bagian yang bahkan masih terpecah lagi menjadi bagian-bagian kecil. Disusul kemudian runtuhnya dinasti Yuan akibat perlawanan dinasti Ming.